Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christoforus Dev Putra Poluan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Katolik de La Salle Manado. Saya angkatan 2020 semester 3. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang hukum internasional dan sumber dari hukum internasional itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih dalam, tentu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Nah, jadi hukum internasional secara umum bisa kita artikan adalah kerjasama antar negara ataupun adanya ikatan dari satu negara dengan negara yang lainnya, yaitu ikatan hukum itu tersendiri. Hukum internasional juga membahas tentang suatu perjanjian antara suatu negara dengan negara yang lainnya, dan juga di dalam hukum internasional itu ada yang namanya masyarakat internasional atau masyarakat hukum internasional. Itu adalah sekumpulan masyarakat yang berada di luar negara asalnya. Hukum internasional ini mengatur tentang hubungan suatu negara dengan negara yang lainnya, di mana hukum internasional ini memberikan hak maupun kewajiban kepada mereka atau masyarakat internasional, masyarakat hukum internasional, dan juga memuat ketentuan tentang konflik ataupun perang. Hukum internasional maupun hukum internasional publik ini dapat berlaku terhadap organisasi internasional ataupun badan politik. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional, dan hukum antar bangsa, antar negara menunjukkan kepada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Selanjutnya, hukum internasional ini memiliki dasar hukum tersendiri, di mana dasar hukum dari hukum internasional adalah hukum formil dan hukum material. Hukum formal dan hukum material. Secara formal, sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret, atau tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum dapat ditemukan. Selanjutnya, secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum dan tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab akibat itu mengikat, dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Selanjutnya, sumber hukum internasional itu terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan, dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Sumber hukum material itu menuju kepada masalah yang terletak di luar bidang ilmu hukum atau extra yuridis atau meta juridikal. Sementara itu, sumber hukum dalam arti formal merupakan kajian yang terletak dalam bidang ilmu hukum atau intra yuridis. Jadi itu adalah penjelasan singkat sumber-sumber hukum internasional. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like. God bless you.